Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Rasyad beserta keluarga besarnya. Kita doakan beliau biar sehat panjang umur. Yang juga sama-sama sangat kita muliakan dan kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Ustadz Aminullah dan Ibu Sajah Neneng Fauziah, yang insya Allah hari Jumat besok tanggal 4 Agustus 2023 akan memenuhi undangan Allah. Kita doakan beliau ini Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, lancar perjalanannya, selamat pergi dan pulang, dan kembali membawa umrah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita sama-sama mengiringi doa keberangkatan Ustadz Aminullah dan Ustazah Neneng Fauziah. Mudah-mudahan yang hadir semua dalam waktu tidak lama cepat ketularan. Ya, kan pesannya al-maghfurlah pakai Haji Ali begitu Pak. Kalau lo pengen cepat ke Mekah, diundang walimatus safar, suruh apa? Suruh datang, begitu. Maka insya Allah yang datang semuanya mendapatkan keberkahan dan undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin sekalian, itulah Mekah Pak. Kita ini duduk baru tebang bau Mekah doang, udah bercucuran dengan air mata Pak ya. Makanya Allah sebut bibakkata mubarakah. Bakkah itu artinya apa Pak? Nangis. Makanya orang kalau ke Mekah ketemu Ka'bah Pak ya, enggak nangis, itu orang melebihi batu katanya. Batu aja Pak bisa keluar apa? Air. Apalagi orang Pak ya. Ini Ustadz Aminullah ya. Ini kita yang duduk. Saya juga Pak tadi pas talbiyah, saya jarang-jarang Pak kalau ngikut walimatus safar ada talbiyah ngembeng gitu, jarang. Tapi nggak tahu malam ini saya pribadi udah ngembang duluan gitu ya. Ya inilah Bakkah Pak ya. Mekah itu dulu namanya Bakkah. Bakkah itu ya nangis. Maka Pak Ustadz Aminullah ya memang begitu Pak. Jangankan Pak ya orang pergi jauh Pak ya, pergi dekat juga kita rasanya apa? Nangis. Apalagi ninggalin apa? Anak. Apalagi kondisinya lagi kurang sehat. Insya Allah Pak ya, berkat doa kita bersama, yang berangkat juga tenang, yang ditinggal juga apa? Tenang insya Allah Pak ya. Para bapak hadirin sekalian,
Pak Haji Abdul Rasyad ini, Pak, saya melihat bahwa beliau ini betul-betul menjalankan sunnah Nabi, Pak. Nabi pesan, Pak, ya. Kata Rasulullah dalam satu riwayat, dalam satu hadisnya dikatakan apa, Pak? Addibu auladakum ala salasi khisar. Ajarkan anak-anak kamu 3 hal. Ini perintah Nabi, Pak. Yang pertama kata Nabi, hubbu nabiyikum. Ajarkan anak-anak kamu cinta kepada nabinya. Ya, orang dulu, Pak, ya. Ini Guru Nasir pasti apal. Masih kecil, sekolah masih MI, udah apal, Pak, Nabi yang 25. Ya, anak sekarang belum tentu, Pak, ya. Ini perintah Nabi. Jadi ajarkan anak-anak kamu, kata Nabi, hubbu nabiyikum. Cinta kepada nabinya. Yang kedua, hubbu tilawati alih. Jadi hubbu ali baitih, gitu kata Nabi. Ajarkan anak-anak kamu cinta kepada keluarga Nabi. Dan yang ketiga, hubbu tilawatil Quran. Ya, ajarkan anak-anak kamu cinta kepada membaca Al-Quran. Malam ini, Pak Haji Abdul Rasyad pengen ngajarin anaknya bagaimana cinta kepada Nabi. Salah satunya apa, Pak? Datang ke rumah Nabi. Datang menziarahi kuburan Nabi. Di mana kuburan Nabi? Yaitu rumah Nabi, itu kuburannya. Jadi kalau kita berziarah ke Madinah, Pak, ya, terus berziarah ke kuburan Nabi, yaitu rumah Nabi. Jadi Nabi itu dikuburkan di bawah kasurnya, Pak, di bawah tempat tidurnya. Rumah Nabi hanya 4 meter kali 4 meter. Di situ Nabi tidur, di situ Nabi bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya. Di situ Nabi menerima tamu. Di situ juga Nabi meninggal dunia. Makanya nanti Ustaz Aminullah, ya, kalau melihat Masjid Nabawi kan luas banget, Pak, ya. Kubahnya warna perak, Pak. Semuanya warna perak kubah Masjid Nabawi. Kecuali Atuk yang kubahnya warna apa? Hijau. Nah, kubah yang berwarna hijau, di bawah kubah warna hijau itulah kuburan Nabi. Dan itu rumah Nabi. Ya, makanya perosot, nggak usah datang lo ziarah ke kuburan Nabi. Apa kata Nabi, Pak? Siapa orang yang datang menziarahi kuburanku, maka sama dengan dia menziarahiku waktu aku masih hidup. Jadi orang-orang yang bisa datang ke kuburan Nabi, Pak, ya, sama dia ketemu Nabi ketika Nabi masih hidup. Orang kan, Pak, kalau mati pandangannya, Pak, tembus pandang dia, Pak. Kalau orang udah mati, Pak, tembus pandang. Kalau yang masih hidup, pandangannya nggak bisa tembus, Pak. Ini kayak di belakang saya nih, belakang saya nih, kita nggak tahu nih, Pak, ada siapa, ada apa. Tapi kalau kita udah mati, Pak, dia tembus pandang. Orang yang sudah mati akan bisa menyaksikan orang yang hidup. Jadi nanti Ustaz Aminullah, Ustazah Neneng Fauzia, ketika datang ke kuburan Nabi, Nabi lihat, Nabi rohnya bangkit. Nabi akan tahu siapa umatnya yang pernah datang menziarahi kuburan. Nah, ini makanya yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini dipraktekkan, Pak, oleh Pak Haji Abdul Rasyad. Ya, sehingga ada hadis mengatakan apa? Man zara qabri wajabat lahu syafaati.
siapa yang menziarahi kuburanku, maka wajib aku baginya memberikan syafaat untuknya. Ya, jadi orang kalau pengen dapat syafaat Nabi, Pak ya, datang ke kuburan Nabi. Dan ini perintah Rasulullah. Ajarkan anak-anak kamu cinta kepada nabinya. Yang kedua, ajarkan anak-anak kamu cinta kepada keluarga Nabi. Lah besok Ustadz Aminullah, Ustazah Neneng bukan hanya berziarah ke makam Nabi, tapi kepada keluarganya. Di samping makam Rasulullah ada makam mertuanya. Siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Nabi, mertua Nabi. Karena putri Abu Bakar, Aisyah, menjadi istri apa? Rasulullah. Keluar sedikit Pak ke timur, nanti Ustaz Aminullah akan ketemu dengan keluarga Nabi. Istri-istri Nabi semuanya dikuburkan di samping kuburan Nabi di Baqi, kecuali istri pertama Nabi, Siti Khadijah, dikuburkan di Ma'la, di kota Makkah. Artinya apa? Kita datang berziarah kepada keluarga Rasulullah. Ya, ini sudah dua tuh Pak ya, sunnah Nabi yang harus dijalankan. Yang ketiga Pak, nanti di Madinah, kan kerjaannya kita Pak kalau di Madinah sholat 5 waktu Pak ya. Nanti lagi nunggu sholat ya, Ustaz Amin ya, Ustazah Neneng, di pinggir-pinggir Masjid Nabawi, tiang-tiang itu Pak penuh dengan Quran. Buka aja tuh Quran, baca sepanjang apa tuh, kita menunggu waktu sholat. Kalau perlu bukan hanya kita membaca Quran yang ada di rak Masjid Nabawi Pak, tetapi kita beli dari luar, kita taruh di rak itu, kita niatkan wakaf. Ya, nanti Ustaz Amin ya, terserah, mau 1, mau 2, mau 10, mau 20, silahkan taruh di Masjid Nabawi. Bismillah, ini Quran saya niatin wakaf buat si Anu, Fulan bin si Anu. Ya, nanti Quran yang ditaruh di rak Masjid Nabawi Pak, itu dibaca oleh orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi, maka yang mewakafkan sudah pasti mendapatkan aliran pahala, terus mengalir. Nah ini kan dahsyat Pak ya. Sekali datang ke Madinah, 3 sunnah Nabi didapatkan. Bahkan bukan hanya itu Pak, nanti Ustaz Aminullah ya, Ustazah Neneng ini bukan hanya bisa baca Quran di Madinah, bukan hanya bisa wakaf Quran di Madinah, tapi bisa langsung melihat bagaimana proses Quran itu dicetak. Jadi pabriknya itu Pak ada di kota Madinah, dan itu pabrik terbesar sedunia. Kurang lebih setiap tahunnya pabrik itu mencetak 18 juta eksemplar Quran, dan lebih dari 70 bahasa dunia dicetak Al-Quran situ. Langsung melihat di pabriknya. Kalau kita ke pabriknya Pak ya, pulang itu dibagiin Quran satu-satu semua gratis. Ya, mudah-mudahan besok waktunya ada Pak. Ya, karena di Madinah cuma 3 hari Pak ya. Saya lagi hitung-hitung reka-reka. Tadi saya sudah komunikasi sama supir saya di Madinah. Karena kan nyampe di Madinah malam Jumat. Ya, Jumat pagi ziarah ke makam Nabi. Karena Nabi dulu Pak kita temuin. Karena kita datang ke kampungnya ya. Jadi harus yang punya rumah kita datengin. Jumat pagi ketemu dengan Nabi, langsung habis itu persiapan sholat Jumat. Besok hari Sabtunya sudah ziarah ke Kuba, ke masjid yang pertama kali Nabi bangun. Nah, datang ke Kuba Pak, itu pahalanya umroh. Jadi orang untuk mendapatkan pahala umroh datang ke Kuba. Ngapain? Sholat sunat di Masjid Kuba. Dan Nabi setiap minggu dari rumahnya ke Kuba itu Pak setiap hari Sabtu. Pas tuh besok tuh. Ya, datang ke Kuba kita hari Sabtu sesuai dengan sunnah Nabi.
Nabi setiap hari Sabtu kadang-kadang dari rumahnya jalan kaki ke Kuba, kadang-kadang naik kendaraan. Dari rumah Nabi, dari makam Nabi ke Kuba 5 kilo. Dan itu masjid yang pertama kali Nabi bangun ketika Nabi datang di kota Madinah. Ya, hari Sabtu tuh. Kemudian tadi saya hitung-hitung Sabtu Zohor dah. Saya tanya tadi supir, "Bang, kalau Sabtu Zohor kira-kira tuh pabrik Quran buka apa enggak?" Ya, buka apa enggak? Kalau buka kita datang. Nah, supaya bisa melihat secara langsung bagaimana Quran itu dicetak dan bagaimana nanti jamaah itu melihat Quran beraneka macam bahasa dunia tuh ada, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pokoknya semua bahasa dunia itu ada di situ. Orang-orang yang datang pengen bisa baca Quran sesuai dengan bahasa negara masing-masing, nah itu ada. Para bapak hadirin sekalian, nah ini salah satu kenapa Pak Haji Abdul Rasyad, Pak, ya, luar biasa. Jadi mendahulukan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Yang kedua, Pak, saya ingat jadi dulu Al-Maghfur lah pakai Haji Nur Ali, Pak. Dulu Abuya kayak Haji Nur Anwar nanya sama pakai Nur Ali, "Mbak, emang apa? Ini saya semua putra-putrinya, Pak, dihajiin." Dulu makan umrah, orang lumrah, Pak, ya. Dihajiin. Jadi anak Nur Ali itu semua yang laki, yang perempuan, semua dihajiin sama Nur Ali. Kenapa? Kan kita pada mampu, Pak. Nah, ikut saya amin nih, Pak. Pergi sendiri mampu, Pak. Ya, mampu. Pakai banget lagi ya. Mampu banget begitu ya. Nah, pakai Nur Ali tuh, Pak, anak-anaknya untuk berhaji sendiri mampu. Sempat abunya nanya gitu, "Kan kami mampu, Pak, kenapa kami dihajikan?" Kata pakai Nur apa? "Gua pengen dapat pahala menghajikan orang." Gitu jawabannya. Nah, Pak Haji Abdul Rasyad nih, anaknya mah mampu, Pak, pergi sendiri mampu. Ya. Tapi Pak Haji Abdul Rasyad pengen dapat pahala mengumrohkan orang. Ya, mudah-mudahan kalau sekarang anaknya diumrohin, Pak, ya, besok tetangganya kecepretan. Amin, loncer kalau saya. Ya, mudah-mudahan kita doain, Pak. Karena, Pak, yang besok berangkat sama Ustadz Aminullah itu, Pak, ya, itu ada 14 orang yang umrohnya gratis. Kan kami berangkat ada 83, tapi 14 orang gratis. Siapa yang gratisin? Oh, jalan-jalan ke Tarumajaya. Ada kepala desa pahlawan setia. Tapi bukan kepala desanya, babanya kepala desa. Ya, namanya Pak Haji Abdul Majid. Ini sama-sama Abdul juga nih. Yang satu Mama Majid, yang satu Marosad ini ya. Pak Haji Abdul Majid bulan Maret lalu ya, Pak, 2023. Beliau umroh sekeluarga 12 orang. Nah, ini daftar mengumrohkan tetangganya, Pak. Tetangganya sekelilingnya. Itu 14 orang. Ya, 14 orang. Tahun depan 2024 rencananya 50 orang. Pindah tuh, Pak, jadi tetangganya enak tuh ya. Ya. Tapi jangan khawatir, Pak. Tetangganya Pak Haji Abdul Rasyad juga tenang besok. Ya, diintip-intip nih siapa yang pengen banget. Pengen gak, Pak? Pengen banget, pengen aja. Pengen berangkat bayar sendiri apa diongkosin? Lah kalau kakek Nur Ali ngongkosin, Pak, ya. Bukan diongkosin ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan, Pak. Kalau begini kan Pak Haji Rasyad termotivasi, Pak. Jadi kalau malam ini kan perintahnya begitu, Pak. Ku anfusakum wa ahlikum, gitu, Pak. Jadi kalau kita mau nyelamatin seseorang, selamatin dulu diri kita, umrah dulu buat Pak Haji Abdul Rasyad, haji dulu buat Pak Haji Rasyad, setelah itu baru umrahin, hajiin anak-anak dah, ahlinya. Setelah itu baru apa? Orang lain. Gitu, Pak, anunya, apa tuh, koridornya ya. Maka insya Allah kalau sekarang ini malam ini anak-anaknya, insya Allah besok. Ya siapa tahu, Pak, ya. Itu, Pak, yang 14 orang, Pak. Satu dari Pulau Timaha, Pak, satu. Ya, bapak-bapak kakinya kurang sempurna.
kakinya, tapi rajin sholat ke masjidnya. Kadang-kadang imam, tapi bukan imam tetap, karena dia kakinya kurang sempurna. Anaknya Pak Haji Majid sholat di masjid itu, ya kan? Itu bapak-bapak itu ditanya, Pak, udah haji? Belum. Gitu ya. Pak, udah umroh? Belum. Mau umroh? Nah, mau, dikasih ya. Ya udah, kalau mau umroh so datang aja ke rumah Senung, gitu. Tuh, kucuk datang derek, Pak. Ya. Itu namanya panggilan apa? Panggilan Allah. Sama kayak Ustaz Amin tadi ceritanya, Pak. Ya, baru ada secuil, baru jajan doang, lain Allah atur, Pak. Dapat akhirnya sekomblokan, Pak ya. Datang ke rumah saya berdua, Pak. Emang saya baru pulang rumah sakit pisan. Saya tanya sama Ustaz, Pak, ini ada 2 paket. Ada bintang 5 yang hotelnya jam gede tuh, Pak ya. Di depan Masjidil Haram. Ada yang bintang 3 murahan ke belakang. Gitu ya. Kata Ustaz, yang murahnya tuh yang murahan katanya. Lah, jangan Pak, sekali berangkat yang paling enak. Saya kata gitu ya. Ujung-ujungnya Pak, udah ambil yang bintang 5. Tuh. Alhamdulillah. Jadi sekali memberi Pak, emang kasih yang terbaik. Emang itu kan Pak yang diajarkan oleh Nabi. Seperti cerita Habil dan apa? Qabil. Ketika Habil dan Qabil disuruh Allah untuk mempersembahkan kurban, maka kurban yang terbaik yang diterima oleh Allah. Saya yakin bahwa Pak Jurasar ini pengen umroh anaknya, umroh yang diterima oleh Allah. Kasih yang terbaik. Kalau Ustaz Amin dikasih yang jauh kan kagak-kagak ke masjid dia, Pak. Ngapa lo ditelepon? Di hotel baik. Lah jauh Pak jalannya ya, begitu. Kalau di deket mah, lah tinggal digaplok dari jauh. Udah gua kasih hotel yang paling deket, lu duduk masih Pak. Jalan ke masjid masih jalan juga Pak ya. Ini luar biasa Pak. Insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Tinggal Pak ya. Orang tua udah kasih fasilitas yang bagus. Orang tua sudah punya niat yang sangat mulia Pak ya. Tinggal anaknya nih Pak. Ya, menjalankan apa yang sudah dianugerahkan Allah dan orang tuanya kepadanya. Oleh karena itu saya pesan kepada Ustaz Aminullah nih. Pesan saya yang pertama, lakukan ibadah umrah ini secara sempurna. Ya, sekali berangkat sempurna Pak. Jangan dicampur-campur aduk sama main-main. Karena biaya umrahnya mahal. Perjalanannya sangat jauh. Kepergiannya diiringi oleh banyak orang. Kepergiannya harus rela hati meninggalkan anak yang sedang kurang sehat. Balasannya adalah sempurnakan ibadah umrahnya dengan rapih sesuai dengan firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Itu tugasnya tuh. Sempurnain. Karena ibadah umrah ini Pak adalah ibadah umrah yang langsung Allah perintah. Jadi tidak melalui wasilah yang lain, nggak ada. Jadi kata Allah, wa atimmul hajja wal umrata. Sempurnakan haji, sempurnakan umrah lillah. Apa Pak? Kalau amalan ibadah kita Pak yang langsung Allah perintah, Pak ya. Ini kan langsung Allah perintah nih. Satu Pak, ibadah itu ibadah yang sangat penting. Jadi Ustaz Aminullah ini ngerjakan ibadah yang sangat penting. Yang kedua, kalau ibadahnya penting, pahalanya besar. Jadi kalau Ustaz Aminullah pengen dapat pahala besar, kerjakan perintah Allah yang penting ini dengan sempurna. Apa bukti pahalanya besar Pak? Yang pertama, al-umratu ilal umrati kafarah. Bahwa ibadah umrah itu menghapus dosa. Yang kedua, al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi nanti kalau Pak Ustadz Aminullah dan Ustadzah Neneng meraih umrahnya mabrur, balasannya satu, cuma surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia perintah Allah sangat penting. Kalau penting berarti pahalanya apa tuh? Besar. Kalau pahalanya besar Pak, maka akan ada indikasi
ibadahnya itu cepat dikabul oleh Allah. Begitu tuh ringannya. Maka kerjainlah pekerjaan yang langsung Allah suruh. Insya Allah pekerjaan itu akan berdampak, pahalanya besar dan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, nih, pesan saya Pak ya, kerjakan amal-amal yang Allah suka Pak, atau Allah yang paling suka. Apa yang Allah paling suka? Kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Ahabbul kalam ilallah arba'un. Ada 4 ucapan yang Allah sangat suka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Tuh nanti tuh. Makanya orang Pak ketika tawaf sunnah membaca itu tuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha, wallahu akbar, wala haula illa billah. Satu kali lagi Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula illa billah. Biar ganjil satu kali lagi ya. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula itu ucapan yang Allah sangat suka. Ya. Makanya besok Ustaz Aminullah kerjain yang Allah suka. Kalau Allah suka, apa yang dia minta pasti Allah kasih. Ya ini Pak Haji Rasid karena suka, senang lihat anak Pak ya. Kita kan gitu Pak ya. Anaknya benar, anaknya sopan, anaknya patuh. Maka Ustaz Amin kalau Pak Haji Rasid nelpon udah nomor 1. Ya kan? Patuh gitu ya. Sehingga apa? Hadiahnya besar. Begitu juga kita Pak, ketika kita beribadah, lakukan yang Allah sangat suka. Sehingga apa yang kita minta pasti Allah berikan sama kita. Kadang-kadang kitanya rada-rada kurang lihat Pak, kurang bisa melihat. Ya, Ustaz Aminullah ini pinter Pak ngelihatnya. Ya, pokoknya orang tua nomor 1. Begitu kan? Ketika orang tua sudah senang, apa aja dia ngelontor Pak, ngelontor ya. Gampang gitu. Besok sama Allah, begitu Ustaz Aminullah ya. Apa yang Allah suka, apa yang Allah senang, kerjain. Prioritaskan. Apalagi besok hotelnya Pak, ya Allah dari sini ke rumah itu tuh Pak, depan mata. Turun dari atas langsung udah Masjidil Haram. Ya. Apalagi kita setiap hari umroh Pak. Besok umrohnya 4 kali. Ustaz Amin ya, saja Neneng ini tinggal bawa kalau 4 kali Pak, 1 buat dirinya, 3 ini Pak bisa buat almarhum. Ya, buat almarhum. Berarti kalau Ustaz Amin umrah 3 almarhum, saja Neneng umrah 3 almarhum Pak ya. Berarti ada 6 almarhum yang diumrohkan Pak. Malam ini Pak Haji Abdul Rasid itu berarti memberangkatkan umroh 8 orang Pak. 2 yang hidup, 6 yang mati. Karena masih muda Pak ya. Besok enak aja umroh, masih muda. Ya kan? Umroh pertama mikot dari Tanim. Umroh kedua mikot dari Taif, Qarnul Manazil. Ini jarang nih. Nggak tahu Pak Haji Rasid udah pernah belum?
Qarnul Manazil Pak ya. Itu di Taif daerahnya. Itu 125 kilo dari kota Mekah. Jauh itu Pak. Umrah ketiga dari Ji'rana. Umrah keempat dari Hudaybiyah. Jadi 4 tempat mikot yang berada di kota Mekah, 4-4-nya kita jalanin. Dan 4-4-nya kita 4 kali umrah. Biasakan orang kalau umrah Pak ya 2 kali. 2 harinya Pak, free, bebas. Silakan Bapak Ibu acaranya bebas, ngapain aja boleh. Kalau kita enggak Pak, tiap hari full. Hari ini pergi ke sana, besok pergi ke sana, lusa pergi ke sana. Jadi kan dia ada 4 penjuru Pak. Kalau Tan'im ada di sebelah utara. Kalau Ji'rana ada sebelah timur. Kalau Hudaybiyah ada sebelah barat. Kalau Qarnul Manazil sebelah selatan. Jadi 4 penjuru itu tempat mikot yang Nabi sudah tentukan, 4-4-nya kita kunjungin. Dan alhamdulillah Pak ya, Ustadz Aminullah, Ustadz Neneng mah muda Pak. Ya, enak dah. Ya, oleh karena itu pesan saya tadi apa? Lakukan secara sempurna, insya Allah. Jadi yang ngasih umrohnya Pak, bahagia, senang. Besok tanya pulang, berapa kali lu umroh? Gitu ya. Terus siapa aja yang lu umrohin? Lah kebagian Pak, almarhum anu kebagian. Yang ada di alam kubur mereka senang mendapatkan kiriman pahala umroh dari saudaranya yang masih hidup, dan itu pahala yang spektakuler. Saya bilang tadi, pahala yang besar karena ibadah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang terakhir nih ya buat Ustadz Amin dan Ustadz Neneng ya, karena masih muda, Pak, masih muda Pak ya. Ya, saya pesan besok jadikan ladang untuk membantu orang yang lemah. Ya, jadikan ladang membantu orang yang lemah. Ya, nenek-nenek, aki-aki, peka aja gitu Pak, peka. Ya, kenapa Pak? Saya selalu senang Pak. Saya kalau bawa orang tuh nenek-nenek, aki-aki senang. Jadi ketika ada sekamar sama kita aki-aki nenek-nenek Pak ya, senang. Karena kita dikasih titipan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So ada nenek-nenek yang nggak kuat bawa tas ini, nek tenang, saya anterin ntar ke kamar. Sini saya yang bawain. Ya, masih muda. Tawaf pun begitu, ada aki-aki sini Ki, pegang tangan saya. Pokoknya pegangin aja, berangkat dengan saya, tenang. Jadi begitu. Ya. Jadikan ini ladang untuk membantu orang. Apa nanti yang kita dapatkan Pak? Orang yang bisa membantu kesulitan orang lain. Satu nih, kata Rasulullah Pak, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang spektakuler nih Pak. Siapa orang yang mampu memudahkan, membantu kesulitan, satu kesulitan saudara mukminnya, maka Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di akhirat kelak. Ya, tuh. Jadi kalau kita sulit di dunia Pak, masih gampang, masih bisa kita minta bantuan sama orang lain. Tetapi kalau kita sulitnya di akhirat, nah ini nggak bisa minta tolong. Tapi kesulitan-kesulitan kita di akhirat, Allah akan mudahkan dengan sebab kita memudahkan urusan orang lain. Tuh, satu tuh. Ya, Ustaz Aminullah besok. Balasannya apa? Allah mudahkan kesulitan kita. Yang kedua, masih kata Nabi Pak, dan hadis yang sama. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Itu harus dijadikan sebuah prinsip Pak. Kalau kita pengen ditolong Allah, maka sering-seringlah menolong saudara. Kadang-kadang kan sebaliknya Pak ya, sama saudara kagak akur, boro-boro ditolong, akur aja kagak Pak ya. Ya kan? Kalau orang lain perlu nyapa minta ampun. Ya. Padahal nanti kalau susah yang paling dulu nolong siapa? Saudara-saudara juga ya. Maka prinsipnya ini dari Nabi Pak. Jadi kalau Allah pengen tolong kita, maka sering-seringlah menolong orang lain. Besok kan di sana kita nggak tahu Pak.
Setiap orang tuh punya tingkat kesulitan masing-masing, Pak. Nih kita ingat enak, Pak ya. Ustaz Amin muda, saja Neneng muda, tapi kita nggak tahu, Pak, tingkat kesulitannya apa. Maka supaya terhindar dari kesulitan itu, sering-seringlah menolong kesulitan orang. Makanya pakai Nur Ali pesan apa? Kalau lo haji pengen sehat, begitu kata beliau ya. Kalau lo haji pengen sehat, maka sering-seringlah lo nolong orang yang sakit. Begitu, Pak. Padahal itu, Pak, kata-kata itu konsepnya konsep tadi wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Gitu. Jadi kalau Ustaz Amin pengen sehat ya, anak yang ditinggal juga pengen sehat ya. Nanti saya di sana sering-seringlah banyak nolong orang yang apa? Sakit, insya Allah, karena masih muda, Pak ya. Ya, landasannya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan. Ya, saya yang sering ngalamin, Pak. Kalau ada nenek-nenek, aki-aki kita tolong, Pak. Entar Ustaz Amin usap-usap nenek. Ya Allah, tolong lo gak doain lo ya, biar sehat, biar berkah, rumah tangganya rukun, sakinah, udah pasti betul, Pak. Nenek-nenek mulut ada loncat aja doain. Karena saking dia apa itu? Ditolong, dibantu. Dan besok itu, Pak, nenek-nenek, aki-aki itu banyak. Jadi jangan milah-milah. Siapa yang depan kita terjadi, tolong buru-buru. Ya, insya Allah dari mulut mereka didoakan kita dan akan Allah kabul doa-doa mereka. Nah, saya kira itu saja, Pak ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan khusus buat Ustaz Aminullah dan Ustazah Neneng Fauziah, biar Allah kasih kesehatan panjang umur, lancar ibadahnya, terutama anak-anaknya Pak yang sedang kurang sehat, Allah cepatkan sembuhan. Ya, ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, Pak. Ayo, Pak, niatin. Ya. Untuk Bapak masing-masing. Ya Allah, berkat mukjizat suratul Fatihah, undang saya untuk menjadi tamumu. Begitu, Pak, niatin. Ya. Siapa tahu, Pak ya, dengan doa itu Allah catat, Allah kabul, Allah undang kita. Ayo. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, Pak, saya mohon buat saya pribadi nih, Pak, masih pemulihan. Ini masih pakai bantal nih, Pak. Saya habis dioperasi udah 2 bulan, tapi belum begitu sehat betul ya. Saya mohon doanya biar besok hari Jumat Allah kasih keajaibannya, sehat, sembuh, bisa melayani para tamu Allah dengan sempurna. Secara manusia sudah berusaha apa ya, berobat, kemudian sampai naik pesawatnya, Pak, saya sudah upgrade dari ekonomi ke bisnis, biar di bisnis nanti bisa tidur. Karena kan kalau di pesawat bisnis tidur, Pak, ya tidur, harganya 2 kali lipat dari harga yang ekonomi, Pak. Ya, ini kan bagian dari usaha manusia. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, Pak ya, sehat walafiat sepanjang perjalanan. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari para bapak hadirin sekalian angkat kedua tangan kita berdoa, Pak ya.